Sedikit bercerita tentang awal mula saya menjadi ketua Karang Taruna di desa saya. Waktu itu saya adalah anggota dari Karang Taruna yang sudah lama berdiri di desa saya. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya ketua dari Karang Taruna yang saya ikuti mengundurkan diri dengan alasan adanya permasalahan di kantornya, sehingga dia harus melepaskan satu dan mengorbankan organisasi Karang Taruna, sehingga pembina memutuskan akan mengadakan voting ulang untuk memutuskan untuk memilih siapa yang akan meneruskan menjadi pemimpin Karang Taruna. Karena pada waktu itu wakil dari ketua yang pertama tidak mau melanjutkan kepemimpinan dari ketua yang lama, sehingga pembina Karang Taruna memutuskan untuk melakukan voting ulang. Jadi waktu itu dilakukan voting ulang dari jumlah total 25 anggota, dan voting tersebut yang paling banyak keluar nama saya, sehingga saya diputuskan untuk menjabat sebagai ketua Karang Taruna periode 2020 sampai 2023. Seperti itu. Kalau berbicara tentang problematika, mungkin semua orang memiliki masalah dalam hidupnya, tidak terlepas anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Jadi saya sedikit bercerita tentang problematika yang saya rasakan mulai dari SD, mungkin SMP, SMA, bahkan sampai saya duduk di perkuliahan. Mungkin yang pertama, waktu saya SD, problematikanya mungkin apa ya? Dulu anak yang pemalu dan jarang banget ngobrol dengan orang baru. Kemudian saya itu cenderung tidak mau keluar rumah. Jadi saya sepulang sekolah di rumah, kemudian pergi mengaji, kemudian kembali lagi ke rumah. Jarang banget untuk main sama teman-teman, kecuali di hari Minggu. Mungkin hari Minggu banyak saudara yang datang ke rumah gitu, akhirnya main bareng. Nah, problematika saya waktu SD itu tidak punya teman banyak. Jadi relasi saya di SD itu mungkin sekitar hanya 5 orang, 5 teman gitu ya per kelasnya. Karena di SD dulu ada 2 kelas, jadi satu kelas itu saya hanya punya 5 teman, dan hanya itu saja yang saya senangi, yang saya pengen ajak main. Permasalahan saya waktu SD itu pemalu dan jarang banget bisa main sama orang baru gitu. Kemudian yang kedua, mungkin problematika pada saat saya duduk di bangku SMP ya. Waktu SMP itu saya mungkin sama permasalahannya, saya masih saja pemalu. Dan tantangannya adalah waktu SMP itu setiap pelajar, setiap siswa yang ada di SMP tersebut diwajibkan untuk mengikuti minimal 2 organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di SMP gitu. Jadi saya memutuskan untuk memilih yang sekiranya ekstrakurikuler tersebut diikuti oleh teman dekat saya, dan saya mau mengikuti ketika pembina yang melakukan atau mengajari ekstrakurikuler tersebut saya sukai gitu. Kalau misalkan kurikuler tersebut nggak ada teman saya dan guru yang mendampingi itu tidak saya sukai, saya nggak akan ikut. Itu problematika dan tantangan yang saya alami ketika SMP, mungkin gitu. Kemudian waktu SMA saya sekolahnya kan di madrasah, jadi cenderung sekolahnya pagi dan pulangnya sore.
problematikanya mungkin apa ya, kurang bisa mengatur waktu. Dan permasalahan yang saya alami semasa SD dan SMP itu masih terbawa di masa saya SMA gitu. Jadi masih saja pemalu, masih saja tidak mempunyai siklus pertemanan yang benar, dan cenderung temennya itu-itu aja dan bisa dihitung temennya. Kemudian kalau masalah waktu, itu mungkin hanya masalah permasalahan yang bisa diatasi. Sampai sekarang pun harusnya saya bisa memanajemen waktu yang saya miliki, seperti itu. Nah, dari problematika saya SD, SMP, bahkan sampai SMA, bahkan sampai kuliah pun mungkin rata-rata sama. Problematika yang saya rasakan yaitu kurangnya saya diri saya ketika berada di hadapan publik, ketika saya berhadapan dengan orang baru, ketika saya berhadapan dengan orang yang mungkin saya merasa dia lebih pintar dari saya. Nah, di situ saya akan minder dan saya akan mungkin nggak akan mau berteman dengan dia. Itu problematika yang saya rasakan. Kemudian di saat saya masuki bangku kuliah, mungkin saya sedikit merubah mindset saya. Di situ saya bertemu banyak karakter mahasiswa, sehingga saya bisa mencontoh dan menyerap apa sih yang membuat mereka itu percaya diri, yang membuat mereka itu bisa berteman dengan semua orang, bisa membuat mereka pinter ngomong di hadapan orang baru, ngomong di hadapan orang yang mungkin bahkan lebih pinter dari dia. Nah, dari situ saya belajar bahwa percaya diri itu sebenarnya bisa dirubah, asalkan kita mau belajar, dan rasa percaya diri itu muncul dari diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian problematika itu perlahan-lahan mungkin sedikit terkurangi karena saya tidak mau mundur dan tidak mau berhenti dari permasalahan yang saya alami, yang saya hadapi, seperti itu. Dari problematika yang saya hadapi, saya bisa merubah diri saya seperti sekarang ini. Bahkan kenapa saya bisa menerima dan saya mau menjadi ketua Karang Taruna, kemudian saya juga terpilih sebagai ketua posyandu remaja yang ada di kelurahan saya, kemudian saya sempat menjadi kandidat ketua IPPNU yang ada di desa saya, seperti itu. Kemudian saya juga pernah mengikuti suatu seminar, namun seminar tersebut diperuntukkan untuk remaja-remaja yang ada di daerah Kotosari gitu ya. Jadi waktu itu saya terpilih sebagai bukan narasumber karena saya bukanlah pemateri yang sesungguhnya, namun saya merasa bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya ungkapkan, apa yang saya pikirkan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di seminar waktu itu. Nah, itu saya nggak menyangka bahwa saya akan melakukannya, karena tidak terfikirkan kok bisa ya saya menyampaikan hal seperti itu, padahal dulu saya terkenal sebagai anak yang pemalu, anak yang minder, anak yang pendiam. Kalau bahasa sekarangnya itu kayak introvert gitu, nggak punya temen, jarang keluar rumah dan sebagainya. Mungkin sedikit motivasi bagi teman-teman yang pernah mengalami problematika seperti saya. Mungkin awalnya rubah mindsetnya saja. Kalau misalkan dulu berpikir aku malu karena aku nggak bisa, mungkin sekarang aku harus bisa, harus ada kata aku harus bisa, seperti itu. Mungkin sekian sharing pengalaman tentang problematika yang saya alami dari SD, SMP, SMA, bahkan di bangku kuliah, bahkan saat saya mulai bisnis pun ada problematika yang saya rasakan, seperti itu.